Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Mas Boyamin, kalau kita berbicara mengenai kemungkinan adanya konspirasi dan sebagainya seperti yang saat ini sedang isunya berkembang di kalangan masyarakat. Sebenarnya Mas Boyamin, barang berharga apa sih yang ada dalam kantor ini ataupun gedung Kejaksaan Agung ini sehingga kemudian harus dilenyapkan? Kalau penanganan perkara tidak ada sama sekali sebenarnya. Maka dari itu kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan, dugaan kalau memang ada kaitannya dengan sabotase. Saya yakin kepolisian nanti akan mampu kok menangani ini kalau toh memang ada dugaan sabotase. Tapi juga saya ini kan juga ditanya, punya nggak data tentang ini dibakar? Saya terus terang aja nggak punya, berlibur gimana saya punya data gitu loh. Jadi kadang-kadang pertanyaannya itu saya dianggap serba tahu jadi detektif swasta, jadinya ya mohon maaf terus terang aja dalam hal ini saya tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan. Tapi memang ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, ini kan ada CCTV ruangan lantai 3 di mana Pinangki itu berkantor waktu dulu. Dan itu juga pernah menerima tamu saksi yang namanya kodenya R atau Rahmat gitu kan, Rahmat siapa nggak tahu. Nah, itu kan ya ini secondary aja bahwa itu ada pertemuan, tapi kan rangkaiannya kan dalam rangka ketemu Joko Chandra untuk ngurus fatwa. Itu ke Kuala Lumpur melalui Singapura dan dari Jakarta langsung. Itu sudah ada semua di Gedung Bundar gitu. Jadi kalau kaitannya dengan penanganan perkara Joko Chandra ini sepenuhnya sudah ada di Gedung Bundar dan saya yakin seyakin-yakinnya aman karena saya pernah melapor ke situ, ketemu penyidiknya di lantai 5 begitu. Jadi nggak ada persoalan apa-apa seperti ini, mudah-mudahan tidak lah ya. Misalnya Mabes Polri kebakaran gedung utama, tapi yang hanya kebakaran di situ, terus kemudian Barreskrim masih utuh. Masa terus kita ngomong, oh berkasnya hilang, buktinya hilang, kan juga nggak mungkin. Jadi ini gedung Kejaksaan Agung itu ya seperti itu, gedung penanganan korupsi itu di selatan jauh pojok dan ada tidak batas lapangan upacara jauh sekali dan nyatanya memang tidak tersentuh api. Ruangannya Pak Haristiono yang ada penghubungnya aja juga tidak tersentuh api gitu loh sebenarnya. Jadi ini sesuatu yang itu pertama. Kedua, berkaitan dengan dugaan berkaitan dengan alat-alat yang dipunyai oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Jam Intel. Itu kan ada kaitannya alat-alat berkaitan dengan intelijen dan itu mungkin hanya monitoring TV atau apa, itu kan saya kira terbakar juga data-data masa lalu juga mungkin aja ada gitu kan. Yang ketiga berkaitan dengan pengadaan gedung atau alat atau apa, itu mungkin nanti akan apakah ini misalnya orang yang kalah tender atau apa kalau memang dugaan konspirasi. Tapi saya yakin ini kita kembali ke laptop aja lah berkaitan dengan penanganan Joko Chandra dan kita dorong Kejaksaan Agung itu untuk mempercepat. Jadi inilah yang saya kira ingin saya sampaikan, Mbak Putri. Ya baik, Pak Hari mungkin juga bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut lagi mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Mas Boyamin tadi mengenai keberadaan dari alat-alat yang dimiliki oleh Jamintel begitu, bagaimana saat ini kemudian juga mengenai barang bukti dan berkas-berkas ataupun file-file penting terkait dengan berbagai kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung termasuk juga ke kasus mengenai Joko Chandra. Apakah memang terselamatkan, Pak? Ya, Mbak Putri. Wah, rupanya Pak Boyamin berguru lagi di Gunung Lawu ini, jadi pendekar Gunung Lawu ini. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Boyamin, data intelijen maupun alat intelijen saya pastikan aman karena tidak ada di gedung itu. Kami mempunyai gedung lain untuk menyimpan alat itu, baik data maupun alatnya. Dan perlu kami sampaikan bahwa di era digital seperti ini, data tentu selalu kita backup. Data itu ada di Kejaksaan Agung, ada di Kejaksaan Tinggi, ada di Kejaksaan Negeri. Sehingga mudah-mudahan tidak ada satupun data itu yang katakanlah tadi diduga dihilangkan dan lain sebagainya. Nah kalau memang hilang, masih ada di tempat lain, apalagi perkara itu katakanlah sebagai contoh perkara Joko Chandra di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ada juga, di Gedung Bundar ada juga. Jadi saya kira betul tidak ada masalah tentang data intelijen maupun alat-alat intelijen. Begitu Mbak Putri. Ya, Mas Ibnu mungkin juga punya pandangan tersendiri karena kalau yang kita tahu ini kan termasuk lantai gedung ataupun ruangan yang terbakar, termasuk ruangan dari Jaksa Pinangki yang mungkin kita tidak tahu, tapi di dalam mungkin masih ada file-file berkas penting yang tersangkut dengan kasusnya. Ya, sekali lagi
saya juga bukan paranormal ya. Artinya begini, itu kan asumsi-asumsi publik karena waktu itu dan sekarang ini memang ada sorotan yang tengah mengarah kepada pihak kejaksaan terkait dengan kasus Jaksa P ini kan. Jadi kemudian publik itu kemudian baik sengaja atau tidak sengaja tergiring opininya ke sana. Saya rasa inilah yang kemudian harus dibuktikan oleh kejaksaan sendiri agar bagaimana kepercayaan masyarakat itu bisa pulih, kinerjanya ke depan tidak sampai terhambat kemudian dengan adanya kasus kebakaran ini. Barangkali memang sedikit banyak yang terganggu ini mungkin persoalan-persoalan teknis ya. Kalau mungkin di kepegawaian gitu, karena di lantai 6 dan lantai 5, terus kemudian di bidang intelijen ya, barangkali ini tidak pula bisa dihindarkan mungkin proses-proses teknis yang agak mungkin sedikit terhambat nih Mbak. Baik, ya mungkin Mas Boyamin juga nanti setelah jeda Mas bisa bercerita lebih lanjut lagi. Sepengetahuan Mas Boyamin tadi sudah menyinggung mengenai alat-alat yang dimiliki oleh intelijen dari kejaksaan itu secanggih apa dan seperti apa tentunya. Nanti kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Meneruskan obrolan tadi, sebelum jeda Mas Boyamin tadi sudah menyinggung mengenai alat-alat yang dimiliki oleh intelijen dari Kejaksaan Agung ini. Sebenarnya seperti apa alat-alat yang mereka miliki? Saya berusaha untuk tidak membocorkan rahasia negara loh Putri ya. Tapi gambarannya kira-kira gitu, penegak hukum kita itu kan KPK, Polri, juga Kejaksaan Agung, itu hampir punya alat-alat yang hampir sama lah, dan itu canggih gitu kan. Dan di BIN juga pasti ada kan gitu kan, di BSSN, terus kemudian di BNPT karena teroris, BNN narkoba karena gembong-gembong narkoba. Mereka mampu menangkap gembong-gembong dengan kondisi yang sulit seperti di Serang melalui pelabuhan kecil itu bisa ketahuan kan karena memang menggunakan alat-alat canggih. Jadi gambarannya memang demikian. Tapi setahu saya kalau di gedung yang terbakar itu hanya alat monitoring TV segala macam dan kira-kira hanya untuk mencegah hacker lah, kira-kira gitu. Jadi seperti Pentagon itu kan ada alat-alat mencegah hacker atau penangkal lah kalau mencoba intercept oleh pihak lain, terutama dari anak-anak nakal yang seperti mungkin saya juga pengen tapi kan tidak mampu. Tapi anak-anak SMK itu malah mampu. Gitu. Jadi kira-kira standar itulah alat-alatnya. Tapi saya bersyukur ternyata sepengetahuan saya itu memang Kejaksaan Agung itu sudah mengantisipasi karena ini gedung tua, maka alat-alat yang kira-kira canggih-canggih tadi itu tidak diletakkan di situ gitu. Dan saya meskipun tahu pasti tidak akan membocorkan juga gitu. Jadi itu Putri. Jadi rangkaian itulah kira-kira, dan saya pun yakin saya ini disadap dari mana-mana kok Putri. Jadi saya kenapa itu tetap berani ya karena memang saya ada koridor hukumnya, tidak pernah nangani korupsi, narkoba, tidak pernah nyuap, tidak pernah meres. Jadi ya saya tenang-tenang aja kalau HP saya atau alat-alat saya disadap dari sana sini ya saya senang-senang aja, saya malah aman kok. Gitu. Jadi inilah gambaran itu Putri, kecanggihan alat-alat yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum kita dan lembaga-lembaga cyber kita. Gitu. Jadi gambarannya itu dan ini aman semua kok. Jadi yakinlah ini tidak ada persoalan dan semua jadi juga sudah ada mitigasi. Ya memang ini kita ya prihatin dan sedih menyesal gedung sebagus itu dan cagar budaya kebakar. Tapi ya, mau kita tangisi berhari-hari kan juga tidak mungkin. Ini kan pasti ada perbaikan ke depan kan gitu kan. Itulah. Yang kira-kira itu yang kita harapkan. Jadi ini mudah-mudahan tidak dipolitisir gitu loh. Kalau ini misalnya Jaksa Agung mau dirasafel atau tidak, itu urusan presiden. Saya tidak mendukung. Dulu saya pernah keceplosan misalnya Kabar Eskrim layak jadi Kapolri. Gara-gara sebelumnya apa? Waktu saya membongkar surat jalan, ini dimanfaatkan orang lain untuk mengancam Kabar Eskrim hilang dari calon Kapolri. Dipakai itu. Jadi saya jengkel kan, saya politisi Orde Baru, jadi ya saya pakai itu untuk kemudian menetralisir, dan saya sekarang mendukung Pak Idam Aziz karena ketegasannya untuk diperpanjang setahun 2 tahun. Jadi ini saya itu politisi Orde Baru Putri, jadi saya ingin menghindari politik-politik praktis dukung-mendukung dan juga berkaitan dengan diarah-arahkan menjadi persaingan untuk menuju jabatan-jabatan tertentu. Saya serahkan sepenuhnya dan ini kembali ke laptop, saya minta kepada Kejaksaan Agung segera menetapkan tersangka pemberi suap atau pemberi gratifikasi minggu depan, kalau tidak saya gugat pra-peradilan itu. Dan misalnya juga tentang pengenaan pasal, jangan hanya pasal 5 tapi pasal 12, pasal 13 begitu. Jadi
ini dan kalau perlu dikenakan pencucian uang dan segera menggandeng KPK dan PPATK. Ini warning saya kepada Pak Hari, juga mudah-mudahan segera ada tindak lanjut ini, rangkaian-rangkaian ini untuk dalam rangka menyelesaikan penanganan perkara biar tidak ada tuduhan macam-macam konspirasi dan lain sebagainya. Demikian, Putri. Baik, Pak Hari, itu harapan dari Mas Boyamin juga mewakili harapan dari masyarakat rasanya bahwa jangan sampai kemudian kasus kebakaran ini menguapkan ataupun meluapkan berbagai macam kasus yang sedang dalam penanganan dari Kejaksaan Agung, Pak Hari. Iya, kalau sudah pendekar dari Gunung Lawu mengatakan demikian, saya kira kami juga akan bekerja seperti itu. Perlu kami jelaskan juga ya Mbak Putri, bahwa sejak PSM itu ditetapkan sebagai tersangka dan sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka kepada yang bersangkutan langsung besoknya itu diberhentikan sementara. Artinya sejak saat itu yang bersangkutan sudah tidak lagi menempati di ruang kerja sesuai dengan jabatannya di Biro Perencanaan. Jadi saya pikir dengan adanya musibah kebakaran ini tidak ada masalah dengan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh bidang tindak pidana khusus. Saya kira itu, Mbak. Baik, Mas Ibnu, itu harapan kita bersama, kebakarannya tidak mengganggu penanganan kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan, tapi mungkin juga harapan tadi yang sempat kita bicarakan pada saat jeda bahwa upaya hukum penyelesaian dari kebakaran ini juga harus didorong. Ya, tentu itu menjadi bagian dari kewenangan Polri ya untuk mengusut permasalahan ini hingga tuntas. Tapi yang jelas Komisi berharap karena korban dari kasus kebakaran ini adalah penegakan hukum dan juga masyarakat, kami tentu juga berharap agar Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah yang cepat, bahkan langkah-langkah yang bersifat darurat barangkali ya, agar persoalan ini cepat segera tertangani. Karena barangkali proses-proses ini memang akan menyita tenaga, menyita waktu kan bagi kita semua, dan juga kami berharap agar Kejaksaan Agung memberikan semacam penjelasan lah, perlu menginventarisir kira-kira apa saja yang kira-kira hilang gitu kan, apa yang kira-kira harus segera diperbaiki sehingga kepercayaan publik itu juga meningkat dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dari pihak Kejaksaan Agung. Baik, nanti kita nantikan bersama tentunya Mas Ibnu apa temuan dari polisi, dan kita harapkan juga Kejaksaan Agung tetap menjalankan tugasnya sehingga tadi Mas Ibnu sudah garis bawahi meningkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung. Terima kasih Mas Ibnu sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih juga Pak Hari sudah meluangkan waktunya. Kita juga nanti akan tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini. Mas Boyamin, terima kasih sudah rela diganggu di tengah-tengah liburannya. Selamat menikmati Gunung Lawu kembali. Baik. Iya, baik. Terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kami akan kembali ke hadapan Anda esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.